Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai belajar, memulai suatu kegiatan, kita biasakan untuk berdoa, membaca surah Al-Fatihah agar semua ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bisa menjadi bekal kita untuk menggapai cita-cita. Berdoa dimulai Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi hari ini Bu Wulan akan menjelaskan tentang fungsi eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi, adapun tujuan pembelajaran adalah menjabarkan definisi bilangan berpangkat secara tepat dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Menentukan konsep sifat-sifat bilangan berpangkat dengan tepat dan penuh percaya diri. Menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bentuk pangkat secara tepat dan penuh tanggung jawab. Nah, kita lanjut ke materi ya. Pengertian eksponen. Jadi, eksponen dinamakan bilangan berpangkat. Bentuk umumnya A pangkat N dibaca A pangkat N. Keterangan A sama dengan bilangan pokok atau bilangan basis, N adalah pangkat atau eksponen. Contohnya nih, kita baca akar X pangkat 3 yang B 8X pangkat 3 dikali Y pangkat 12 dipangkatkan lagi dengan 1/6. Jadi itu adalah contoh dari eksponen. Lanjut. Sifat-sifat fungsi eksponensial. Tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat fungsi eksponensial dan kalian menemukannya ada 10 fungsi eksponensial. 10 sifat-sifat fungsi eksponensial. Jadi di sini Bu Wulan akan lebih menjelaskan lagi supaya kalian lebih paham lagi. Oke, nomor 1. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan AM plus N. Jadi ini adalah sifat fungsi eksponen yang ke-1. Nah, jadi contohnya jika kita terapkan adalah 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5. Jadi ingat bilangan pokoknya dia harus sama, baru bisa dijumlahkan. Nah, jadi sama dengan 52 ditambah 5 sama dengan 5 pangkat 7. Hasilnya 78.125. Karena kita sedang membahas tentang pangkat, jadi boleh sampai 5 pangkat 7 aja ya. Jadi diingat jika ada bilangan berpangkat dikalikan dengan basis yang sama, maka pangkatnya boleh dijumlahkan. Oke. Yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan AM dikurangi N. Contohnya adalah di sini 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6 karena dia dibagi. Ini ingat ya, kalau perkalian dijumlahkan, kalau pembagian dikurangi dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Jadi sama dengan 5 pangkat 2 atau 25. Sekali lagi boleh sampai 5 pangkat 2. Kemudian yang nomor 3, sifat yang ketiga, A pangkat N dikali B pangkat N sama dengan A dikali B pangkat N. Jadi jika dia dikalikan nih dengan pangkat yang sama, maka boleh digabungkan untuk bilangan pokoknya. Contoh, 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 kan pangkatnya sama. Maka boleh kita jumlahkan dulu bilangan pokoknya, kita kalikan. 4 kali 5 itu adalah 20 pangkat 2, hasilnya adalah 400. Jika yang ditanyakan adalah nilainya ya, maka kalian boleh pangkatkan 20 kali 20 adalah 400. Dan contoh yang kedua, 3 dikali 2, di situ pangkat 2 berarti yang bilangan pokoknya dulu yang dikalikan. Berarti 3 kali 2 adalah 6, 6 pangkat 2 adalah 36. Kita next ya. Next untuk yang keempat. Yang keempat adalah
dia pembagiannya nih. Kalau pembagiannya bilangan mohon maaf, bilangan pangkatnya itu adalah sama, jadi boleh digabungkan lagi. Jadi boleh kita operasikan dulu yang ada di dalam kurungnya, yaitu A per B dipangkatkan N. Contoh nih ya, 4 pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu kan basisnya sama, maka kita boleh operasikan dulu untuk pembagiannya. 4 bagi 2 pangkat 3, 4 bagi 2 berapa? 2 ya. Dipangkatkan 3 berarti sama dengan 8. Sampai sini paham nggak? Kalau nggak paham boleh di kolom komentar. Nanti Bu Wulan jawab ya. Oke, selanjutnya yang sifat kelima. A, M dalam kurung itu dipangkatkan N. Maka pangkatnya itu dikali ya. A, M dikali N. Contohnya 5 pangkat 2 dalam kurungnya dipangkatkan 3. Maka 5, 2 dikali 3 itu sama dengan 5 pangkat 6. Next, nomor 6 atau sifat yang keenam. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kalian harus diingat baik-baik ini. Jika bilangan pokoknya itu dipangkatkan 0 berapapun bilangannya, maka hasilnya adalah 1. Ingat, berapapun bilangan dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Oke, sampai sini paham? Kalau belum paham boleh diulangi lagi video ini ya. Selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah akar N. A pangkat M itu sama halnya dengan pangkat yang bilangan pokoknya di dalam akar itu adalah menjadi pembilang, dan pangkat dari akarnya itu menjadi penyebutnya, sehingga jadilah A M per N. Nah, kita contoh langsung ya. Di situ akar pangkat 4, 3 pangkat 8 itu sama dengan 8 per 4. Sekarang kita tinggal bagikan 8 dibagi 4 itu adalah 2. Jadi 3 pangkat 2. Oke, untuk yang kedua, contoh yang kedua di situ adalah langsung kita pangkatkan saja ya, 5, 2 per 3. Nah, terus kalau coba perhatikan contoh yang ketiga, di situ ada 27 pangkat 2 akar pangkat 3 itu sama dengan 27 2 per 3. Jadi di sini bisa lebih diperkecil lagi. Jadi 27 itu bisa 3 pangkat 3. Nah ya, 3 pangkat 3 sekarang bisa kita operasikan pangkatnya. 3 bagi 3 adalah 1, jadi sisa 2. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, sekarang lanjut sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8 adalah akar A pangkat N dikali akar B pangkat N sama dengan itu, jadi bisa dioperasikan karena akar pangkatnya itu sama. Jadi contoh di situ ada akar pangkat 3, akar 4 pangkat 3 dikali akar 5 pangkat 3 sama dengan akar 4 kali 5 pangkat 3. Jadi di situ 4 kali 5 adalah 20. Ingat, 20 itu setiap yang tidak memiliki pangkat ditulisnya ya, yang tidak ditulis pangkatnya, maka pangkatnya itu adalah 1. Ya, itu pangkatnya adalah 1. Jadi 21 per 3. Yang ke-9, 1 per A pangkat N sama dengan, jadi jika kita mau hilangkan 1 pernya, maka pangkatnya berubah menjadi negatif ya. Kalau pangkatnya yang menjadi pangkat penyebutnya itu adalah positif, maka ketika dinaikkan atau dihilangkan 1 pernya, maka pangkatnya menjadi, ya betul, menjadi positif. Kalau negatif menjadi positif. Nah, contohnya nih, 1 per 3 pangkat 2. Karena pangkatnya adalah dia positif, berarti ketika 1 per dihilangin, maka menjadi 3 pangkat min 2. 1
per 4 min 2 itu sama dengan adalah 4 pangkat 2, bukan pangkat N ya, mohon maaf, itu salah. Oke, yang ke-10. Yang ke-10 di situ A pangkat min 1/6. Nah, kayak tadi ya kebalikannya ya sebenarnya ya. Kebalikannya maka sama dengan 1 per A, 1 per A per N. Contoh, 9 min 1/3 sama dengan 1/9, 1/3. Jadi sebenarnya yang ke-9 sama ke-10 itu sama ya. Cuman dibalik aja. Oke, jadi sifat-sifat fungsi eksponensial itu itu ada 10 tadi yang udah Ibu jelaskan dan sudah kalian temukan di dalam kelas kemarin ya. Oke, jadi contoh soal sifat-sifat fungsi eksponensial. 3x kuadrat dikali y pangkat 5, di situ ada min 3x pangkat min 8 dikali y pangkat 9. Jadi di situ kita jumlahkan dulu atau kita gabungkan dulu yang sama-sama x. Berarti 3x pangkat 2 terus min 3x pangkat min 8 terus y pangkat min 5 sama y pangkat 9. Nah, terus setelah itu kita operasikan. Kalau dikali kan itu sama-sama ya, variabelnya sama-sama x ya, jadi kita jumlahkan. Kalau dikali itu tadi kemarin diapakan, dijumlahkan ya, betul. Berarti 3 berarti 2 ditambah dengan min 8 itu menjadi berapa? Menjadi x min pangkat 4, betul. Ya, di situ digabungkan tuh, udah tuh ya. Terus dikali y min 5 dikali y 9, jadinya seperti yang kalian lihat, min 9 dikali x2 dikurangi 8 dikali y min 5 ditambah 9 dikurangi 9x dikurangi pangkat 6 dikali y 4, berarti 9y 4 per x pangkat 6. Oke, sampai sini sudah mengerti. Nanti kalian bisa lihat lagi ya. Oke. Jadi, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.